Selamat datang pada kuliah karantina tumbuhan. Pada kesempatan kuliah pertama ini, kita akan membahas masalah atau tentang sejarah dan perkembangan karantina tumbuhan, baik di dunia atau internasional maupun di Indonesia. Sebagaimana dalam kuliah pendahuluan, saya sudah sampaikan bahwa karantina saat ini sudah berevolusi dari hanya sekedar instrumen pengendalian hama, penyakit, dan gulma menjadi instrumen perdagangan dunia. Karena semua negara dunia ini ingin menyelamatkan biodiversitas mereka. Di samping itu, bahwa dalam globalisasi ini, transportasi hasil-hasil pertanian ini juga harus aman untuk lingkungan dan konsumen yang akan memanfaatkan hasil pertanian. Nah, kalau kita lihat apa karantina itu, jadi asal dari mula perkataan karantina itu. Jadi karantina itu berasal dari bahasa Italia yang berarti 40 hari. Dan istilah ini pada mulanya digunakan untuk periode penahanan kapal-kapal laut yang datang dari suatu negara atau wilayah yang tertular atau endemis penyakit yang menyerang manusia pada situ adalah penyakit pes, penyakit kolera, dan penyakit demam berdarah. Karena pada saat itu belum ada pengetahuan tentang inkubasi suatu penyakit. Dan terulang lagi pada saat ini COVID-19. Karena ternyata COVID-19 dia masa inkubasinya 14 hari, maka karantina untuk orang yang datang dari daerah endemik COVID-19 ini itu 14 hari. Tapi kalau zaman dulu karena pengetahuan tentang inkubasi masih penyakit belum diketahui, itu ditetapkan aja 40 hari. Kalau 40 hari belum sakit berarti dia terbebas dari patogen itu. Nah, karantina secara umum merupakan usaha pencegahan penyebaran hama penyakit dan organisme pengganggu tanaman dengan jalan undang-undang. Jadi bagaimana mempergunakan undang-undang perundangan yang berlaku untuk bisa menghambat penyebaran patogen, baik itu patogen pada manusia, pada hewan, dan juga pada tanaman. Nah, apa definisi karantina? Jadi kita sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur tentang karantina. Nah, oleh sebab itu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 19 dikatakan bahwa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah sistem. Nah, ini sistem pencegahan masuk dan keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina. Kalau kita kenal dengan singkatan OPTK, jadi organisme pengganggu tumbuhan karantina. Nah, pada Undang-Undang 2019 ditambahkan lagi serta pengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, ini untuk ternak, produksi rekayasa genetik, GMO, sumber daya genetik, agensia hayati, banyak sekali untuk tanaman ini ya, jenis asing invasif, jadi jenis-jenis organisme asing yang invasif, tumbuhan dan satwa liar, ini juga jadi diawasi, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam. Kemudian tersebarnya dari satu areal ke area lain dan atau
dikeluarkan dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita mau mengeluarkan produk-produk hayati seperti pertanian dan kehutanan, semua harus melalui lembaga karantina ini. Jadi karantina ini sudah menjadi lembaga yang sangat-sangat diperlukan untuk mengawasi keamanan pangan, baik untuk hewan, tanaman, dan juga keamanan pangan untuk manusia. Nah, apa pentingnya karantina bagi Republik Indonesia? Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara agraris kaya akan berbagai sumber daya alam, termasuk berbagai jenis flora dan fauna. Jadi tidak salah kalau Indonesia dijuluki negara mega biodiversitas. Jadi kita salah satu negara yang mempunyai biodiversitas terbesar kedua setelah Brazil. Nah, oleh sebab itu kita harus mengembangkan sumber daya hayati ini dari kepunahan dan bisa kita wariskan untuk masyarakat, untuk generasi sebelumnya. Sumber daya alam hayati perlu dilindungi dan dilestarikan dari berbagai ancaman, termasuk dari ancaman gangguan dan kerusakan disebabkan oleh hama penyakit hewan atau OPTK yang berbahaya yang berasal dari daerah lain. Kerusakan yang ditimbulkan sering menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Jadi kalau ada perkebunan karet katalah yang sudah jutaan hektar, kalau seandainya terganggu oleh satu patogen dan hancur, dan itu akan secara ekonomi akan merugikan pendapatan negara dan juga sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, ini penting, kelanjutan pentingnya karantina untuk Indonesia. Saat ini ya, kita bebas dari 35 jenis hama penyakit hewan. Jadi patogen yang menyerang hewan ada 35 jenis dan 560 jenis organisme pengganggu tanaman atau OPT. Sedangkan sekitar 35 jenis hama penyakit hewan dan 1.200 jenis OPT lainnya sudah terdapat di Indonesia. Akan tetapi belum menyebar ke semua area. Jadi masih ada yang ada di Jawa, tidak ada di Kalimantan, dan ada di Sumatera, tapi belum ada di Pulau Jawa, dan sebagainya. Dan sampai itu, berbagai jenis hama penyakit hewan dan OPT yang sudah terdapat di Indonesia belum terdapat di negara-negara lain. Nah, ini juga jadi masalah kita. Jadi kalau kita tidak menggunakan prosedur perundangan ini, produk-produk pertanian kita juga tidak bisa laku dijual ke negara-negara yang belum terjadi endemik satu penyakit yang padahal penyakit itu ada di Indonesia, baik hama, penyakit, dan juga gulma. Nah, kalau kita lihat peranan karantina dalam penyakit tumbuhan, ya, jadi di penyakit tumbuhan, ini kalau kita lihat bahwa karantina itu fungsinya dalam prinsip pengendalian penyakit itu adalah sifatnya eksklusi. Itu karantina dan penanggulangan. Jadi usaha untuk mencegah masuknya patogen kepada satu areal atau ke satu negara. Oleh sebab itu, lembaga karantina ini sebagai garda terdepan untuk mengamankan biodiversitas dari gangguan hama, penyakit, dan gulma dari negara-negara yang lain. Ini salah ketik ya. Akibat masuknya OPTK, jadi apa sebab masuk OPTK? Bahwa serangan hama penyakit hewan dan organisme tumbuhan tersebut akan menurunkan produksi. Jelas bahwa penurunan produksi akan terjadi pada komoditas yang tertular oleh hama penyakit. Tidak saja penurunan produksi secara langsung, tapi
penurunan nilai karena biaya produksinya meningkat dengan usaha pengendalian penyakit hama penyakit yang ada. Menurunkan kualitas jelas, jadi bahwa serangan hama penyakit akan menurunkan kualitas dari hasil pertanian, meningkatkan biaya pengendalian. Sebab itu saya kira sekali patogen itu masuk ke suatu daerah dan tidak ada satupun yang bisa menarik kembali karena dia akan menyebar ke seluruh tanaman dan bertahan pada kerabat-kerabat liar tanaman, dan juga ada yang bisa bertahan secara saprofit kalau untuk jamur di dalam tanah. Merusak lingkungan, jelas saya kira ini juga akan mempengaruhi lingkungan karena tadi tidak saja merusak secara langsung, tapi secara tidak langsung kita penggunaan pestisida pada pengendalian OPT akan merusak lingkungan karena penggunaan bahan kimia yang berlebihan akan merusak sumber daya lingkungan. Merusak kelestarian sumber daya pertanian, dan ini jelas bahwa keberadaan OPT juga akan membuat kita menjadi sulit membudidayakan pertanian komoditas tertentu pada daerah-daerah yang sangat parah atau endemik suatu patogen. Kemudian menghambat ekspor. Nah, ini jelas bahwa sekarang semua negara menempatkan karantina sebagai garda terdepan untuk mengamankan pertanian mereka. Jadi kalau kita mempunyai produk pertanian yang terkontaminasi histopatogen, maka dia akan menjadi sulit untuk dipasarkan di tingkat internasional karena dalam karantina ini ada phytosanitary, ya, jadi kebersihan dari suatu hasil pertanian yang bisa diterima, dan masing-masing negara mempunyai satu standar tertentu untuk bisa menerima hasil pertanian dari negara-negara lain. Dan perlu saya sampaikan bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa melengkapi kebutuhan 9 bahan pokok mereka, ya, dari sendiri mandiri, pasti tergantung kepada negara lain. Sebagai contoh, Indonesia sebagai negara agraris juga tergantung dengan Amerika dan negara sekitarnya untuk kedelai. Kemudian juga kita tergantung impor jagung, kacang-kacangan, dan sebagainya. Ini saya kira makin terjadi globalisasi ini akan menjadi karantina akan semakin besar perannya dalam mengamankan sumber daya alam pada masing-masing negara yang tujuan ekspor atau impor. Nah, ini kalau kita lihat apa tujuan karantina menurut peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2009. Jadi karantina itu pertama mencegah hama dan penyakit hewan karantina, itu ya. Jadi jelas hama dan penyakit ikan karantina dan OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia. Ini saya kira ini jelas bahwa kita makanya di semua pelabuhan domestik maupun internasional sekarang sudah berdiri dengan megah kantor-kantor karantina yang akan menjadi menjalankan undang karantina untuk menyeleksi jangan sampai masuknya organisasi membahayakan hewan, ikan dan tumbuhan ini masuk ke Indonesia. Mencegah tersebarnya, jadi tersebarnya tadi HPHK ini adalah hewan, ya, HP ikan itu ikan, dan OPTK tanaman dari suatu areal ke areal lain di dalam wilayah Indonesia. Jadi kita mau memindahkan atau transportasi bahan pertanian dari satu daerah ke daerah lain juga harus melalui karantina. Mencegah keluarnya itu hama penyakit hewan karantina, hama penyakit ikan karantina, dan OPTK dari wilayah Indonesia. Jadi negara kita juga tidak boleh mengirimkan organisme berbahaya itu untuk ke luar negeri. Mencegah masuknya
atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu pangan. Nah, ini sekarang sudah karantina diperluas, jadi tidak saja terhadap ini, tapi mutu pangan juga. Jadi ya secara dampaknya ya kita harus melakukan pertanian secara organik ya. Mungkin kalau ada pengendalian hama penyakit dia harus terpadu dengan mengedepankan keamanan, tidak boleh ada residu pestisida dan sebagainya. Mencegah masuknya dan tersebarnya agensi hayati jenis asing invasif. Nah, jadi ini jangan sampai agensi hayati juga kita atur, jangan sampai bisa bebas masuk, karena banyak organisme yang negara asalnya tidak berbahaya, tapi setelah masuk ke negara baru dengan ekologi yang baru dia akan menjadi berbahaya. Kemudian produk rekayasa genetik atau PRG ini juga kita harus awasi, jangan sampai merusak atau mengganggu konsumen yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan, dan kelestarian lingkungan. Mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar. Jadi kita tidak boleh memperdagangkan satwa liar tanpa karantina. Tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik. Jadi mengeluarkan cara genetik juga boleh, karena kita bisa merusak biodiversitas kita. Dari Indonesia atau antar area di dalam wilayah Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku. Jadi saya kira ini karantina ini tidak saja karantina internasional, tapi karantina domestik, karena transportasi bahan-bahan pertanian dari suatu wilayah yang terjangkit ke dalam ke daerah yang masih bebas, walaupun dalam satu negara juga akan menjadi permasalahan yang harus kita Kemudian apa peranan karantina dalam globalisasi? Banyak OPTK yang menjadi masalah dalam proses pertanian akibat kurangnya tindakan karantina. Karantina tumbuhan makin diperlukan dalam era globalisasi dan liberalisasi dalam perdagangan dan tumbuhan dan bahan asal tumbuhan di bawah kesepakatan sanitary dan fitosanitary WTO. Jadi sudah saya katakan bahwa WTO salah satu lembaga internasional yang juga akan mengawasi masalah transportasi atau perdagangan bahan-bahan pertanian, jangan sampai melanggar sanitary dan fitosanitary yang ditetapkan secara internasional. OPTK dapat lebih berbahaya walaupun pada daerah asalnya menjadi tidak merugikan. Ini saya kira ini salah satu yang ini banyak sekali patogen pada ekosistem baru, dia lebih berbahaya daripada ekosistem yang terjadi pada daerah asalnya. Sejarah karantina dimulai dari wabah penyakit pes yang menyerang manusia. Ini sudah saya sampaikan tadi, bahwa karantina dimulai dari karantina untuk penyakit pada manusia. Jadi ini pada tahun 549 untuk mengatasi penyebaran penyakit pes ya. Jadi akan terjadi isolasi selama 30-40 hari pada suatu pulau yang bebas, supaya artinya jangan sampai manusia yang berasal dari endemik itu membawa penyakit. Nah, sejak tahun abad ke-18, berbagai negara dunia mulai mengeluarkan undang-undang atau peraturan yang menyangkut karantina, khususnya karantina manusia. Dan pada tahun 1712 Inggris mengeluarkan karantina action ya, yang mengharuskan kapal dikarantina selama 40 hari yang mewakili Inggris, dan semua barang muatan tidak boleh dibongkar sebelum melewati angka tersebut. Dan ini salah satu yang
yang saya katakan tadi, pada saat itu orang belum tahu masa inkubasi satu penyakit sebenarnya untuk melampaui masa inkubasi. Dan undang-undang ini diterbitkan akibat mewabahnya penyakit pes di negara sekitarnya di Laut Baltik saat itu pada 1709 sampai 1712. Nah, ini perkembangan karantina di dunia ya. Jadi pada tahun 1878 kesepakatan internasional tentang tindakan terhadap Phylloxera pasatrik, ini satu patogen ya, jadi patogen berbahaya pada tanaman. Pada tahun 1914 kesepakatan internasional tentang proteksi tanaman. Di tahun 2014 jauh sebelum kita merdeka sudah ini. Pada tahun 1919 kesepakatan 50 negara tentang phytosanitary certificate. Jadi sudah mulai diperlakukan keamanan hayati untuk ini. Tapi sangat terbatas pada 50 negara yang saat itu, barangkali negara yang saat itu perdagangannya sudah maju. Pada tahun 1951 FAO mensponsori International Plant Protection Convention. Jadi PPC ini ada nanti mungkin kuliah selanjutnya akan membahas masalah apa saja prosedur IPPC yang mengatur tentang standar sanitary dan phytosanitary measure ya. Jadi itu yang akan dibahas oleh Bapak Dr. Gede Suwibawa yang akan masuk pada season kedua dari kuliah karantina. Dan ini adalah salah satu contoh saja ya bahwa OPTK yang sudah tersebar di dunia. Jadi pada tahun 1830 ini ada Phyllopteron persistent. Ini penyakit awar kentang yang sangat terkenal dalam sejarah penyakit tanaman. Itu tersebar dari Amerika Selatan ke Eropa. Dan pada tahun 1842 terjadi pandemi dari Phyllopteron persistent di Irlandia Utara, dan itu sudah membuat tewasnya lebih dari 100 juta orang akibat kelaparan. Kemudian karat daun kopi Himalayan Patrick dari Afrika pada tahun 1907 ke Asia dan Brazil, termasuk ke Indonesia. Penyakit kanker pada jeruk Xanthophonia capestris juga dari Amerika dan menyebar ke seluruh dunia. Nah, ini kalau kita bicara peraturan karantina di zaman penjajahan kolonial dulu, jadi di Indonesia ya, jadi pada tahun 1877 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan sebuah ordinasi, itu di bahasa Belanda itu ya, nomor 262 yang bertujuan mencegah masuknya Hemiphilia pasatrik. Ini adalah penyakit kopi yang berbahaya di Sri Lanka. Pada saat itu Indonesia menjadi pengekspor kopi Arabica terbesar di dunia. Dan agar tidak masuk ke Indonesia. Dan ini merupakan peraturan karantina tumbuhan yang pertama baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, ini bentuk peraturannya itu adalah pelarangan. Jadi perbedaannya karantina awal-awal dulu melarang, kalau sekarang pengawasan. Jadi karena mungkin dilarang begitu saja karena kita membutuhkan produk-produk pertanian untuk konsumen dalam negeri. Jadi bentuknya begini. Ini ini pada tahun 1807 dikeluarkan sebuah ordinasi yang isinya pemasukan tanaman kopi dan biji kopi di Sri Lanka sampai ada melarang ya. Jadi lebih lanjut jadi dilarang. Pelanggaran terhadap itu didenda dengan 1.000 golden sampai 10.000 golden. Ordinasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ya, tanggal 19 Desember 1877. Jadi peraturan karantina dari zaman Belanda dulu. Dan ini kalau kita tujuan Belanda itu untuk menghambat penyebaran penyakit karat, dan ini kira-kira perjalanan penyakit karat
Sri Lanka dulu merupakan suatu negara produsen kopi Arabica terbesar dunia. Pada tahun 1876 terjadi epidemi penyakit karat daun kopi yang tidak diketahui dari mana asalnya. Akibatnya, produksi kopi dengan cepat sekali menurun. Kalau dalam tahun 1870 produksi kopi Sri Lanka mencapai 400 juta pound, maka dalam tahun 1880 menjadi 18. Jadi penurunannya sangat drastis. Dan sampai akhir pada tahun 1892 tidak satu pun pohon kopi yang sehat ditemukan di Sri Lanka. Jadi dalam tempo 20 tahun itu sudah punah karena kopi di Sri Lanka. Dan penyakit kopi disebabkan oleh Millepaltatrik atau lebih dikenal dengan penyakit karat daun kopi. Dari Sri Lanka, patogen ini menyebar ke India, negara terdekatnya, dan kemudian menghancurkan pertanian kopi di India. Makanya Sri Lanka sejak habisnya kopi, mereka berubah menjadi penghasil teh terbesar di dunia. Nah, ini kelembagaan karantina di Indonesia. Jadi karantina, jadi organisasi karantina tumbuhan berkembang sampai saat ini di bawah Badan Karantina Tumbuhan Kementerian Pertanian. Badan Karantina Pertanian dalam struktur organisasi ini di tingkat pusat terdiri dari sekretariat badan, jadi badan ini, pusat karantina hewan, ada pusat karantina tumbuhan, dan pusat teknik dan metode karantina hewan dan tumbuhan. Sedangkan di tingkat unit pelaksana nanti ada OPT terdiri 5 balai karantina hewan, 14 balai karantina kelas 1, kemudian stasiun karantina hewan kelas 2, 5 balai karantina tumbuhan, balai uji standar karantina, dan 17 stasiun karantina tumbuhan kelas 1 dan 21 stasiun karantina tumbuhan kelas 2. Dan ini sudah menyebar di seluruh pelabuhan dan bandara lapangan terbang di Indonesia. Nah, di tingkat regional juga ada kelembagaannya. Jadi ini jadi ada European and Mediterranean Plant Protection Organization, ada EPO yang sanakan. The Inter-African Phytosanitary Council di Afrika, Organisme International Region for Science for Agro, ini di mana ini di bahasanya juga bahasa Inggris. The Plant Protection Committee for South Asian Pacific, jadi ada di Asia Tenggara. Comil International de Protection Agricole, SIPA di Amerika Latin, Caribbean Plant Protection Commission, dan North American Plant Protection Organization. Nah, ini adalah lembaga regional yang mengurusi masalah karantina. Artinya masalah hama dan penyakit dan gulma pada tanaman ini sudah menjadi perhatian lembaga nasional maupun internasional. Nah, kalau kita lihat perkembangan dari OPTK yang ada di Indonesia, ini ada catatan OPTK yang sudah masuk ke Indonesia dan menimbulkan masalah pada pertanian di Indonesia. Ini adalah penyakit daun kopi. Tadi sudah katakan walaupun Belanda sudah menghambat terjadi masuknya penyakit daun kopi, tapi ternyata bahwa penyakit karat daun kopi ini masuk juga ke Indonesia pada 1876 dan penyakit karat ini disebabkan oleh cendawan Hemilia passatrik. Ini ada cendawan karat. Dan Indonesia sebagai penghasil kopi Arabica terbesar di dunia berubah menjadi penghasil kopi Robusta yang tahan terhadap penyakit karat. Jadi kopi Arabica hanya dapat ditanam pada dataran tinggi, yaitu di atas 1.200 meter dari permukaan laut, karena patogen atau Hemilia passatrik ini tidak dapat berkembang pada ketinggian di atas tersebut. Nah, kalau saudara
minum kopi dan kopinya Arabica, pasti penanamannya itu di atas 1.200 meter bawah laut. Dan itu hanya mungkin di Aceh, di Takengon, bahkan di Toraja dan sebagainya. Sedangkan di Lampung ini hampir 100% Robusta karena penanamannya itu masih di bawah 1.200 meter dari permukaan laut. Ini hama penggerek buah kopi. Ini juga jadi ini. Kemudian ini pada tahun 1909 telah masuk ke Indonesia kumbang penggerek buah kopi Stephanoderus harpei yang berasal dari Afrika. Ini jadi masalah dan sekarang salah satu hama penting yang menyerang tanaman kopi di perkebunan kopi di Indonesia. Nah, keong mas ini sangat fenomenal ini ya. Jadi keong mas ini di awalnya impor atau didatangkan sebagai hewan hias dalam suatu perairan. Nah, sekarang bekicot ini atau keong mas ini sudah menjadi hama penting pada tanaman padi. Bayangkan satu ekor keong mas ini selama hidupnya dia bisa menghasilkan telur 4.000 butir. Bayangkan dari satu bisa 4.000 dan ini menjadi masalah pada pertanian dan salah satu karakter dari keong mas ini adalah dia polipak. Semua tanaman bisa dimakannya dia. Jadi ini adalah satu kecolongan kita yang tadi kita impor sebagai binatang hias menjadi permasalahan yang dan ini ada modelnya jadi telurnya di atas di tanaman padi dan ini sekarang menjadi hama penting yang menjadi faktor pembatas dalam atau perlu biaya untuk pengendaliannya dalam pada padi. Nah ini juga gulma, ini eceng gondok. Jadi eceng gondok ini water hyacinth yang memiliki nama Latin Eichhornia crassipes dimasukkan ke Indonesia melalui Kebun Raya Bogor sebagai tanaman hias. Dari Bogor, gulma ini kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Dan sekarang hampir semua danau air tawar ini sudah tertutup oleh eceng gondok. Dan eceng gondok sekarang menjadi faktor yang sangat menentukan kelestarian suatu danau ya. Jadi mengendalikan juga tidak mudah sekarang. Nah ini pencacar daun teh ya. Jadi cacar daun teh ini masuk ke Indonesia dari Sri Lanka dan ini sekarang menjadi permasalahan utama pada budidaya teh karena penyakit ini sangat merugikan produksi teh karena dia menyerang daun-daun muda yang akan kita panen dan pengendaliannya juga sudah mengurangi kualitas teh karena terkontaminasi oleh fungisida kimia yang kita gunakan untuk mengendalikan cacar daun teh. Nah, ini penyakit kerdil pisang. Ini tadinya hanya tersebar di Pulau Jawa. Sekarang kalau kita melihat hampir seluruh peternakan tanaman pisang di Indonesia ini sudah terdapat. Jadi penyakit banci top namanya ini ada penyakit kena virus ya, banci top virus ini membuat tanaman menjadi mandul tidak bisa berbuah. Jadi kerdil dan tidak mengeluarkan hasil sama sekali. Nah, pada tanaman tebu juga demikian. Ini pertama ditemukan di Lampung ya. Jadi ini di Gunung Madu Lampung dan ini menjadi penyakit yang ini sangat penting ya. Dulu yang jamur Staganospora sakari ini penyakit baru di daerah di Indonesia dan sekarang sudah menyebar ke perkebunan-perkebunan tebu yang ada di Indonesia. Dan nematoda juga demikian. Ini adalah nematoda pada tahun 2000 tanaman kentang di Jawa Timur telah terinfeksi oleh
Clobodera rostochinensis atau dikenal dengan nematoda cista kuning atau golden nematode atau golden cyst nematode yang berasal dari Eropa. Ini juga sudah. Dan sekarang saya katakan tadi bahwa kalau sudah masuk ke Indonesia, kita tidak bisa menarik lagi. Dia sudah menyebar dan kita tidak tahu bertahannya di mana, dan sudah mungkin kita bisa mengeluarkan lagi dari areal pertanaman kentang yang ada di Indonesia. Dan ini tadi contoh ini tanaman kentang yang terkena nematoda, itu pertumbuhannya menjadi tidak rata, banyak yang mati, dan ini semakin hari semakin banyak yang parah karena penyakit nematoda ini bisa terakumulasi dalam tanah yang dengan populasi yang semakin lama semakin tinggi dan akan membahayakan penanaman baru yang akan kita lakukan pada satu area pertanaman kentang. Ini penyakit ini baru saja ya, kira-kira hampir 20 tahun yang lalu ya. Jadi ini adalah penyakit penyakit hama Leiomyza. Ini adalah hama penggorok daun kentang. Jadi ini gejala serangannya. Dan ini menjadi permasalahan yang sangat penting di daerah penghasil kentang di Pengalengan, Jawa Barat, dan juga di negara-negara di daerah-daerah penghasil kentang lainnya. Dan tanaman hortikultura ini ada kumbang dan juga ada jamur. Dan juga ada lalat buah, Ceratopsitis campitata. Ini tanaman pangan, juga ada virus, Rhizostroph virus. Ini adalah salah satu yang berjakitnya di daerah Cina ya. Maka oleh sebab itu mengimpor benih padi hibrida dari Cina kita batalkan karena kita takut akan terbawa Rhizostroph virus yang sangat berbahaya untuk. Kemudian ada Rhizhoja blanche virus, ini ada di daerah Filipina. Ada Panthea stewari, kemudian ada Clapiceps gigant. Jadi juga penyakit pada jagung. Nah, ini ada beberapa yang sangat penting yang contoh saja yang belum ada di Indonesia, yang kalau itu masuk akan menjadi persoalan yang besar bagi pertanian atau perkebunan di Indonesia. Ini lalat buah, ya ini lalat buah yang hama lalat buah yang ini belum ada di Indonesia, Ceratitis campitata. Jadi ini juga perlu kita awasi. Kemudian ada, ini saya katakan tadi bahwa ini adalah penyakit hawar daun karet ya. Jadi kalau kita pelajari sejarah dunia ini bahwa karet terbesar dulu dihasilkan oleh negara-negara Brazil, karena di sana adalah asal kelapa karet, Brazil dan lembah Amazon. Kemudian di sana endemik atau pandemi barangkali sudah menghancurkan karet dalam satu negara, itu pandemi. Itu adalah South American leaf blight atau SAP yang disebut oleh Microcyclus oolei, semacam jamur dari Ascospora, dan ini juga sangat berbahaya. Jadi kematian 78% tanaman karet di daerah asalnya, di Brazil. Dan kita harus mencegah masuk ke wilayah Indonesia. Kenapa? Karena aset nasional kebun dan pabrik dan peralatan keahlian senilai 11 triliun pada karet ya. Jadi kita ada 12 juta orang petani karet, 3 juta hektar lebih area tanaman karet, kemudian devisa hampir 1,2 miliar dolar, seluruh industri berbahan baku karet dengan 3 juta orang tenaga kerja akan
akan terganggu. Dan kalau industri karet kita habis gara-gara satu patogen ini, seperti yang dialami oleh negara asalnya seperti Brazil dan juga di lembah Amazon di Amerika Latin. Ini adalah penyakit lethal yellowing pada kelapa sawit. Ini juga salah satu ini berkembang di daerah Papua Nugini, itu juga di Filipina, dan ini kita tidak membolehkan impor benih atau bibit kelapa sawit dari negara-negara yang endemik penyakit lethal yellowing seperti Papua Nugini, Filipina, dan negara-negara lain yang sudah diketahui bahwa dia endemik penyakit lethal yellowing. Nah, ini penyakit cadang-cadang disease ini disebabkan viroid, ini sejenis virus atau misalnya di bawah virus sebenarnya, ini adalah patogen yang paling kecil ya ini, dan ini berjangkit daerah Filipina. Dan ini kita sangat ini kalau cadang-cadang ini masuk, maka perkebunan kelapa rakyat itu akan habis karena cadang-cadang di sini sudah menghancurkan petanam kelapa di Filipina. Ini saya kira perlu dijaga jangan sampai merusak tanaman kelapa rakyat yang ada di Indonesia. Dan ini adalah penyakit cabang bengkak pada coklat ya, Cacao Soil and Salt virus, ini sebuah virus, dan ini juga kalau masuk ke Indonesia akan menambah permasalahan di kakao ya. Jadi saya mudah-mudahan kalau ini bisa kita jaga, petani kakao masih bisa bernapas, dan sekali penyakit ini masuk maka kita akan menimbulkan kegagalan panen yang luar biasa untuk para petani yang ada di daerah-daerah penghasil kakao di Indonesia. Ini lalat buah seperti apa ini yang belum ada di Indonesia. Jadi ada Anastropha ludes, ini juga harus ini karena salah satu hambatan kita mengekspor buah-buahan ke luar negeri itu kita lalat buah yang ada saja di Indonesia kita belum bisa membebaskan buah-buahan kita, sehingga kalau kita melihat ada mangga di Jepang itu walaupun mangga harum manis tapi bukan berasal Indonesia, tapi dia akan berasal dari Filipina, Thailand dan sebagainya, karena mangga dari Indonesia ini masih ada lalat buahnya yang tidak bisa diterima di pasar, terutama di pasar Jepang yang saya tahu. Dan itu saya kira kuliah kali ini, dan mudah-mudahan kita bertemu di kuliah yang akan datang, dan semoga saudara-saudara bisa memahami, dan kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi.